Acara apa ini? Itu dia. Itu ya. Dapat ini apa itu? Itu aja. Bisa deh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Semua dewan keluarga yang saya hormati, saya langsung memulai dari mukaddimah yang mau harus dipahami. Satu, bahwa Al-Quran tentu kita yakin seyakin-yakinnya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Cuma yang langsung harus dipahami adalah min adadil arab itu al-ijaz. Ijaz itu meringkas kata yang sebagian karena hadas membuang. Dan itu pokok sekali dalam ulumul Quran, karena sekali enggak perangkat itu, sekali enggak itu, maka kita menjadi kafir. Misalnya iya karena juga iya karena. Bayangkan kalau Allah yang ngendikan itu kepada Nabi Muhammad, maka maknanya berarti Allah ngendikan kepadamu Muhammad kami menyembah, itu kan enggak kebayang. Maka sebelum terlalu jauh kita pastikan pemaknaan Fatihah ini sudah benar. Maka semua mufassir mengatakan wa yuqaddaru qabla qaulihi ta'ala iyyaka na'budu qulu. Ya, saya ulang lagi ya. Semua mufassir mengatakan wa yuqaddaru qabla qaulihi ta'ala iyyaka na'budu qulu. Jadi kira-kira gini, Nabi Muhammad menerima wahyu ketemu Allah, kemudian sama Allah dibilangin Muhammad katakan iya karena budu. Terus Nabi menirukan iya karena. Dengan demikian maka sah karena Nabi melafalkan kalimat itu kepada Allah. Meskipun asal usul kalimat itu ya memang dari Allah. Cuma jangan bayangkan Allah mengatakan itu kepada Nabi, karena nanti terjadi fasad. Maknanya jadi apa? Rusak. Begitu terus. Sehingga dalam ulumul Quran ini penting sekali. Wa yuqaddaru qabla qaulihi qulu atau qul sesuai mukhatab. Itu banyak sekali. Dan itu menjadi perdebatan para ulama. Ada yang mujma'alah kayak tadi. Ya karena budu itu mujma'alah. Sebelumnya harus ditakdirkan apa? Qulu. Ada yang tidak mujma'alah. Nah, yang tidak mujma'alah itu berdasar siyakul kalam filqisah. Ini dengarin, ini nanti insya Allah seterusnya baca ikon gampang semuanya kamu. Karena ini memang kunci. Misalnya begini, ketika Nabi Yusuf dituduh selingkuh sama Zulaikha, itu kan akhirnya dipenjara. Setelah dipenjara dibersihkan namanya. Tahu-tahu Nabi Yusuf menghentikan dari kali alama anni lam akun bil ghaibi wa anna la yahdi kaidal ini. Sebelumnya waqala niswatun fil madinati imra'atul aziz turaqitu fataha an-nafsi qashafaha innala naraka fi dhalalin. Setelah dikonfirmasi semua, kata mereka semua al-ana hassasauha ana rawatuhu an-nafsihi wa innahu la minas shadiqin. Zulaikha akhirnya ikrar betul, zaman itu yang merayu Yusuf itu saya. Ana rawatuhu an-nafsi. Terusannya ayat itu dzalika liya'lama anni lam akun bil ghaibi. Ini enggak mungkin terusan kalimat dari Zulaikha. Ana rawatuhu an-nafsi wa innahu la minas shadiqin. Itu jelas kalimatnya Zulaikha. Tapi terusannya ayat dzalika liya'lama anni lam akun bil ghaibi wa anna la yahdi kaidal khain. Itu jelas enggak kalimatnya Zulaikha, tapi kalimatnya Yusuf. Maka sebelum dzalika kita pakai perangkat yaitu al-muqaddar, kira-kira begini, fa'ajaba Yusufu atau faqala Yusufu dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaibi, bahwa semua konfirmasi ini, semua kejelasan kebenaran ini supaya mereka tahu anni lam akhunhu bil ghaibi, bahwa saya tidak mengkhianati Al-Aziz suaminya Zulaikha ketika dia ada di rumah. Bil ghaibi di sini maknanya khina ghaibatihi, ghaibatil aziz.
kaidal khairin. Bukti bahwa ini min maqalat Yusuf adalah wattaba'tu millata aba'i Ibrahim wa Ishaq. Tentu kita tahu Zulaikha itu tidak punya bapak Yakub, tidak punya bapak Ishak. Pasti itu kalimatnya Yusuf. Tapi nyatanya di Quran nggak ada kata pola ya, langsung urut saja. Itu ketika al-ana hasasul haq ana rawatuhu an nafsi wa inna lam nasadiqa langsung la ilaha illa alama anni lam akhun. Lalu pertanyaannya begini, lalu solusinya gimana ketika ada makhluk itu? Banyak ulama mengatakan solusinya bikin saja wakaf lazim atau sakta atau takbir, terserah istilahnya dalam hukum Quran. Ada yang milih itu dinamai wakaf, ada yang milih dikatakan sakta, ada yang milih dikatakan sudahlah namanya apa saja, yang penting dipotong, ditaktek, dipotong-potong. Nah taktek ketika bernafas, ngambil nafas disebut wakaf, ketika nggak ngambil nafas disebut apa? Sakta. Tapi maknanya sebetulnya sama, sama-sama menghindari fasad makna ketika itu disambung. Kalau dalam balaghah disebut kitabul fasli wal wasli. Misalnya agak kebayangan sampai maknanya gini misalnya. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Coba maknani secara langsung. Wa lam yaj'al lan ora gawe sapa Allah taala lahu Quran ora digawe iwajan ing dingkong. Kok iman ora digawe jejeg. Itu kan kafir betul. Bukan kafir menurut HTI saja kafir. Kalau kita dikafirkan kubu sebelah kan biasa. Tapi masalah ini kafir betul kalau salah. Quran itu udah dibikin Allah. Kok juga gak dibikin jejeg. Tapi ketika disakta maknanya kan tidak. Maka cara maknanya gini, walam yaj'al lahu iwajan ora gawe sapa Allah lahu maring Quran ora digawe iwajan ing dingkong. Jeda. Maknane ra bengkok apa? Qayiman. Jejeg. Itu kan ibarat kita nyuruh santri, cung berikan santri di Surabaya, jeda, bangil. Berarti kata bangil ini badal gholat, kata Surabaya itu disebut dibadali apa? Setidaknya barokahnya jeda itu imma jadi badal dari konklusi ya, dari mafhum kalimat itu, atau badal gholat, tapi tentu di Quran nggak mungkin terjadi badal gholat. Tapi itu semuanya itu barokahnya ditaktek. Saya ulang lagi, cung berikan sate di Surabaya, terus jeda. Maka kata bangil adalah merevisi kata Surabaya. Atau kalimatnya gini, ojo ning Surabaya cung, jeda, bangil. Berarti ojo ning Surabaya tapi ke bangil. Nah, coba kalau kalimatnya langsung, ojo ke Surabaya, bangil Pasuruan, semuanya gimana? Artinya jeda ini benar-benar penentu mana. Nah di sini terus terjadi keharusan wakaf lazim atau disebut kata atau tak. Ini penting dimengerti. Jadi sebelum kita lebih jauh untuk daftar jadi mufassir, nanti yang misalkan Soleh sama Cak Runa, dia ada sertifikat. Jadi saya biasanya kan rujak sudah ada ngaji itu, tak jamin nanti rujak sudah ada ngaji. Saya kalau rujak sudah jadi rusi, semua ngaji saya di luar tak cancel kalau sudah rujak. Daftar jadi wali maksudnya nggak rujak. Tidak tahu sudah diterima belum, tapi kayaknya sudah. Ya wali amatir maksudnya ada yang kelas berat. Jadi ini penting saya utarakan. Saya berkali-kali meneliti dalam kitab Itkon. Nanti setelah pertemuan kedua insya Allah tak baca secara bab-bab yang dibutuhkan di Itkon. Pertama dimulai tadi. Jadi kalau saya disuruh milih sebagai pengampu ulumul Quran, pertama yang harus diterangkan bahwa min balaghatil Arab adalah al-ijaz. Ijaz itu paling ekstrim dalam Quran, itu membuang kata kaul. Karena kalau kata kaul ini tidak dibuang, nggak kebayangkan Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, iya karena budu. Coba kalau kamu ditanya seseorang, iya karena budu dawai siapa? Kamu jawab dawai Allah. Lalu Allah katakan itu kepada Nabi Muhammad, kan nggak kebayang. Maknanya kan saya menyembah kami. Tapi kalau ditakdirkan pun Muhammad, kamu tak ajari di antara ajaran itu, kamu harus melafalkan iya karena budu. Kan clear. Itu ibarat saya ngomong ke anak saya namanya Hasan, katakan saya bapakmu. Terus dia ngulang saja, agak gini, Hasan, saya bilang gini ke anak saya, kamu bapak saya. Maksud saya apa? Kamu mengatakan ke saya kalimat tadi kamu bapak saya. Kalau nggak ditakdirkan kan berarti saya menghukumi anak saya sebagai bapak saya, kan kacau. Kalau iya karena butuh tidak ditakdirkan seperti itu berarti Allah juga kan.
Nah, kenapa demikian? Dan kenapa memang kita orang Jawa akhirnya harus standar yang umum saja, jangan aneh-aneh. Makanya nanti kalau ada daftar wali ya wali-wali yang standar saja. Wali punya anak putri, umum saja. Tidak usah kutub, autat, itu. Biar saya tahu jual hadat saja. Daftar di wali itu kita semuanya wali. Nah, saya teruskan. Yang paling saya khawatirkan dalam ulumul Quran adalah dulu saya di UI itu nggak pernah mau ngajar, tapi ketika orang merasa ahli Quran, saya akhirnya mau mengajar, karena nanti saya kenalan kalau kata Rasulullah kan tidak ada harapin kita buat tidak ufal yuzil alim bil, artinya orang alim harus memperlihatkan alim. Makanya orang alim sebetulnya itu wajib sombong. Kalau niatnya apik paling jaga izzatun nafsi. Kalau sedang nggak baik nasibnya dan sombong. Tawadhu juga gitu. Kalau nasibnya baik merendah dianggap tawadhu. Kalau nasib sedang nggak baik dianggap nggak tawadhu. Memang ya betul gitu. Terus nasib saja. Ya, seperti Syafi'i Qadir Jalalain itu kalau ngendikan ya anak salabul akhwal anak bahrun bila sahil anak narwalimu. Karena beliau wali itu ya dianggap takhaddus bin. Coba yang ngomong kamu sabun. Sebagian aturannya orang alim itu gitu. Ketika bid'ah itu nampak di dunia, maka kata Nabi, "Fal yuzhiril alim ilmahu." Orang alim harus memperlihatkan kealimannya. Wa illa fa'alim la'natullah wal malaikati wan nasi. Justru kalau tidak memperlihatkan kealimannya itu kena laknat. Loh, saya sering dilani orang sufi yang kunut. Terus kalau sufi atau mana barang haram mana kalau nak atau sokro, ya tak tahu. Dosa jenengan atau ngaku alim. Apa hubungannya? Gara-gara orang ngaku alim orang harus ngaji. Kemudian pengiran tidak sampean cara pengiran manusia betul. Berhubung manusia pengiran atau betul terus dibayar. Coba gunanya apa di ilmu terus dipakai sendiri. Padahal dia ngaji di pondok-pondok dibangun orang banyak, dibangun dengan jasanya orang banyak. Baru ini untuk ilmu ada yang memadiri. Itu kan gak punya adab. Itu lebih sombong dibanding aku alim. Coba saya itu teorinya sederhana saja. Ini masih ulumul Quran. Tak jamin masih ulumul Quran. Kamu tahu kalau itu bidan karena ada tulisan bidan. Kamu tahu kalau itu bar karena ada tulisan bar. Kamu tahu itu kalau dokter gigi karena ada tulisan dokter gigi. Coba kalau anak-anak Madura boleh itu saja ahli takrib. Itu nanti kalau orang SK takrib nyari sampai ahli takrib. Kalau sampai merasa ada ahli bisa saja kelas medium. Tulis saja. Yang penting orang yang mau belajar takrib itu tahu ada ahlinya di sini. Tulis saja kalau katanya bab sholat, mohon maaf. Tulis saja. Kalau pantangan itu pantangan faroid. Coba Anda tahu itu dokter umum karena ditulis dokter umum. Tahu itu spesialis ditulis spesialis. Nah, betapa bahagia, betapa celakanya kita. Keburukan bisa dimengerti, kebaikan kan? Makanya bangun ditanya Cak, bangun kalau ada masjid nggak ada menaranya itu cukup. Padahal bangun menara itu tidak wajib. Karena filosofinya begini, orang tahu bar karena maklumat, orang tahu itu tempat maksiat karena maklumat. Orang itu sholat ya orang boleh, gara-gara masjidnya nggak ada. Coba kalau orang Madura, orang Jawa Tengah itu, misalnya sampai ada alim itu saja penyalur santri ke Sidoarjo. Coba orang tahu Korea, gara-gara tulisan di kota-kota, penyalur kerja ke Korea, ke Jepang. Akhirnya orang berbondong-bondong ikut tes ke Korea. Coba kalau orang Madura itu saja, penyalur santri ke Sidoarjo. Spesial yang ke Fasoleh itu saja. Iya, nanti itu jadi kebaikan. Karena kebaikan pertama itu dimulai dari iklam. Pertama Nabi jadi Nabi apa? At-tahaddi bin nubuwah. Syaratnya Nabi harus memaklumatkan diri kalau beliau Nabi. Makanya pertama dapat wahyu beliau ke sofa. Terus jabani abdi marah, jabani fikir, jabani kinana. Halumu ilayya. Fa ini lakum an-nadhirul mubin. Nabi ngendikan, saya sekarang diangkat jadi Nabi. Masyhur terus. Abu Jahal bilang tabatna kayak Muhammad alaihi dan jamaatan. Tapi jadi kalau kamu pulang dari Sidoarjo pertama harus maklumat ahli takrib medium. Umumkan di masjid. Siap menerima sanad. Tapi tidak siap benar, tulis saja. Coba orang tahu kamu dagangan apa itu kan lewat tulisan. Makanya saya di Jogja kalau ngaji tafsir sama saya itu banyak yang ngaji.
Mungkin ribuan sekarang, termasuk banyak profesor polisi sampai babak pilot ada. Karena saya pikiran saya sederhana, sementara nggak halu nafsi, nggak ingin kaya, nggak ingin populer, ya sudah kita memaklumatkan ilmu nyawa kita sendiri. Saya sampai sekarang masih hidup kayak orang awam. Sama bisa biasa, bisa orang yang biasa aja hidup. Tapi kalau ilmu Quran saya itu akan mati-matian sampai. Karena tanpa dimaklumatkan nggak bisa. Di Quran itu seperti itu semua coba. Ilamu anamal hayat dunia lah itu, umumkan kalau hayat dunia lah itu. Falam mata bayyana lahu qala alamu annahu ala kulli syai'in qadir. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya tanazzalul amru bainahum la ta'lamu annahu ala kulli syai'in qadir. Jadi agama ini dimulai dari pemakluman secara masif. Coba kita tahu kalau tafsir Jalalain penting karena dimaklumatkan di pondok. Tafsir Jalalain Sofi, tafsir ini, takbir. Kalau nggak dimaklumatkan. Nah sekarang bayangkan misalnya nyuwun sewu orang yang maksiat menerima pijat, ada orang cantik polisi menerima pijat. Sementara dia ini ada di polisi menerima konsultasi takbir. Hada layu rof akhirnya nggak ada yang datang. Hadis itu rof akhirnya ada yang. Nanti hisabnya tinggal Allah berarti ini. Kenapa? Pantai pijat laku kamu tidak laku. Karena dia mengumumkan kamu tidak. Makanya di valid diril alim ilmu wa illa fa'alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajmain. Sekali rumah Anda ada papan orang alim baru atau alim isdami baru, konsultan takrim medium, fa'alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajmain. Nah, kamu boleh menentang pendapat saya. Tapi tak jamin Anda keliru saya benar. Karena ada hadisnya. Tapi kalau kamu nego boleh. Ya jangan gitu-gitu amat, jangan pelan terus apa gitu. Pokoknya jangan papan apa? Tulis itu tidak lazim, itu boleh, nego gitu boleh. Tapi kalau nego idhar nyata lawan sampai kiamat. Karena kalimat idhar dawuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fal yudhiril alim ilma dari kata adhar yudhiril idhar karena goib maka disebut fal yudhir. Sekarang itu tren kalau ngomong terus ngomong sorok karena takut kafar yang. Jadi untuk membedakan pernah mondok tidak ini ukurannya itu di tafsir maksudnya. Jadi ini makanya. Saat pertemuan baik pertama kedua dari saya suruh baca enak saja. Ini saya soleh hari ini dong. Hari berikutnya sudah dapat soleh. Harus ada korbannya. Nanti Mas Soleh tak suruh milih siapa dari Bani Dalam yang siap baca. Kalau enggak ya saya tidak mau datang lagi. Karena semua sanad guru kita itu korok tuh alasnya. Saya dulu ngaji bangun saya baca. Tanya taruh di pondok sarang dulu sorokan semua. Imam Syafi'i datang ke Imam Malik sudah hafal muwatta. Qara'atul muwatta ala Malik. Dulu semua ijazah qiraah alasnya. Enggak ada biayanya moco santri ngono. Kok enak. Enggak mau. Sampai sekarang saya itu sorokan mahal sama anak saya termasuk cucu-cucunya bangun banyak ngaji mahal sama saya sorokan. Ya bukan apa-apa karena itu sanad kita. Kalau kamu tidak setuju itu pembunuh sanad sejati. Tapi nanti korbannya jangan banyak. Nanti saya minta nama Mas. Nanti terus lari, gak tahu saya. Karena gimana? Bangku belakang khawatir penurunan. Jadi begini ya. Jadi ini satu sekali lagi. Di antara solusi untuk lafaz-lafaz yang tadi ada mahfuznya itu adalah menakdirkan. Nah cara menakdirkan gimana? Caranya ditaktek saja. Nanti kelihatan bahwa fil kalam harfun di kalam ini ada yang dibuat. Saya menyontohkan paling masyhur ini. Wa nufikha fi suri fa idahum min al-ajdadi ila rabbihim yanzilun. Qalu ya wailana man ba'athana min marqatina. Itu kan jelas kalimatnya. Si orang-orang yang baru bangun dari kuburan itu tanya, man ba'athana min marqatina. Siapa yang bangkitkan kita dari tidur kita? Kan enggak mungkin mereka langsung bisa menjawab sendiri. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal. Pasti yang hadza ini tidak maqulul qaulnya yang tanya. Di mana-mana yang jawab tidak yang tanya. Maka disakta. Qalu ya wailana ma ba'athana bi marqatina disakta. Supaya ini clear bahwa ini minas sa'il atau minal mustafhim. Terus fa'aja bahwa bilisanil malaika hadza ma wa'ada ar-rahman. Karena qailnya beda, yang satu qail mustafhim yaitu yang bangun dari kubur, yang satu qail mujawib yaitu minjanibillah bitorikil malaika. Nah caranya supaya enggak disangka qailnya satu, deket ditaktek. Nah ditaktek ini disebut sakta. Jadi terus clear. Mampatana min marqatina
Siapa yang bangunkan kami? Terus dijawab, ada. Pasti hada ini tidak makhluk kaulnya awal. Paham ya? Dong ya. Jadi kalau saya tanya kenapa ada wakaf lazim, ada sakta, kira-kira seperti itu. Ada ijazul hadfi. Yang instrumen untuk mengenali mau tidak mau harus ada caranya. Di antara caranya itu dibikin fasal. Kalau dalam balaghah disebut apa? Fasal. Kalau di tajwid disebut apa? Wakaf atau apa? Sakta atau takta. Maka dalam qiraah asing yang katanya sakta hanya 4 karena sudah terganti wakaf yang jumlahnya ribuan. Bedanya ya caranya tadi hanya beda secara ada. Kalau sakta tidak usah nafas, kalau wakaf nafas. Sebenarnya secara substansi nggak ada bedanya. Butuhnya tadi kalau ditaktek akan kelihatan ini masih ikut awal apa enggak. Misalnya begini lagi, saya cari surat-surat yang terkenal saja karena mungkin sebagian nggak hafal Quran atau sebagian besar nggak tahu. Mungkin jangan bilang semuanya ada Al-Quran. Itu tuduhan yang menyakitkan. Misalnya begini. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakum wa tasqala alladziina kafaru lil ladziina amanu anut'imu man law yasha'u wa at'am. Ketika orang-orang kafir diberi saran, cobalah kamu sedekah sama orang-orang miskin. Kata orang-orang kafir menjawab, masa saya memberi makan sama seseorang yang kalau saja Allah menghendaki bisa makan pasti makan. Jadi orang-orang kafir yang tauhidnya agak benar, itu orang miskin gak kehendak Allah. Kalau kita ngamal berarti menentang kehendak Allah. Jadi kalau ada santri bodoh, gak usah dipinterkan. Bodoh sesuai rencana Tuhan, gak usah dipinterkan. Berarti kita menentang settingnya Allah gitu. Jadi orang kafir ya orang yang tauhidnya benar, tapi jadi kriminal, serabatak soleh. Iya betul, orang kafir kan sering waqala alladziina asyraku law syaa Allahu ma 'abadna nahnu wa jadi orang kafir itu sering ngel orang ketika diajari tauhid semua kehendak Allah. Ya sudah Muhammad kita syirik juga kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki kita tidak akan syirik. Law syaa Allahu ma asyrafna nahnu wa la atun. Jadi repot ilmu kena orang sesat atau sesat. Tidak ada gunanya ilmu hak di depan orang kafir. Orang kafir ya gitu. Anut ilmu malau yasha Allahu. Masa kita ngasih makan orang yang andai kan Allah menghendaki pasti dia bisa makan. Jadi dia tidak bisa makan ini dalam rencana Tuhan. Kalau saya kasih makan, saya menggagalkan rencana. Gak orang ajar. Ya pakai nama Allah. Lausa Allah. Anut ilmu malau yasha. Terus ayat berikutnya in antum ila fi dhalal mubin. Itu musfasir mesti debat. Ini kalimatnya siapa? Kalimatnya orang kafir yang mencemooh orang Islam. Yang orang Islam ini memberi saran anfiqu mimma razaqakum. Apa kalimatnya Allah yang mencemooh orang kafir dengan pikiran seperti itu? Tapi yang jelas kamu milih wakaf saja karena ada ulama debat. Paham ya? Lama dia di semua tafsir itu mesti yahtamilu kadza wa yahtamilu kadza karena kalau sudah wakaf itu pasti seperti itu. Nah, kecuali lafaz-lafaz yang pasti wakaf. Misalnya begini. Fala yahzunka qauluhum harus wakaf. Inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Karena kalau kamu baca wasol itu pasti keliru. Berarti maknanya gini. Fala yahzunka qauluhum Muhammad maka kamu jangan terbuat gelisah oleh omongan mereka. Omongan mereka adalah inna na'lamu ma yusirrun. Itu kan kacau betul. Karena inna na'lamu itu ngendikane Allah yang menghibur Nabi Muhammad. Yang benar kan gini. Fala yahzunka qauluhum waqaf. Muhammad kamu jangan gelisah oleh omongan orang-orang kafir, oleh komentar mereka bahwa kamu tidak rasul, bahwa kamu pecundang, bahwa kamu majnun, bahwa kamu sahir. Jadi qauluhum laka lasta mursala, qauluhum laka innaka majnun, qauluhum laka innaka sahir. Terus kenapa kamu tidak perlu susah Muhammad? Inna na'lamu, saya sebagai Tuhan tahu betul ma yusirruna wa ma. Dan itu bisa diketahui inna na'lamu kembali ke Allah, tidak makalul qaulnya qauluhum. Kalau kamu wakaf. Paham ya? Kalau kamu terus kesannya inna na'lamu maqaulul qaulnya qauluhu. Sehingga bagi orang yang ahli Quran itu wakaf tidak itu masalah besar. Makanya kata Ibnu Jazari gimana? Wa ba'da tajwidi dalil huruf ila bidami ma'rifatin wuqufi. Setelah kamu mengenali tajwid tidak Pak, yang paling pokok apa? Mengenali. Nah, makanya kritiknya Syekh Zarkasi dalam kitab Burhan, sebetulnya Quran itu gampang. Asal wakaf kamu benar. Gara-gara wakaf salah itu ruwet. Coba misalnya gini, nyuwun saya utama mengurangi hormat kita pada ilmu kalam. Ilmu kalam itu kan ilmu omongan. Sebetulnya keliru dikatakan ilmu tauhid. Sebenarnya itu ilmu kalam. Makanya di pelajaran MGS itu kalau
ilmu mantek, ilmu itu dikatakan ilmu kalam, jangan dikatakan ilmu tauhid. Kadang-kadang kitab Jawa ilmu tauhid, kitab apa, Umul Baroin dikatakan kitab tauhid. Sebetulnya yang pas itu sebagian itu ilmu kalam. Karena at-tauhid layak balu syakkan, wala ikhtilafan, wala irtiyam. Tapi kalau kalam tidak balu dari. Di situ kan ada perdebatan. Harusnya itu dikatakan bukan ilmu tauhid tapi ilmu apa? Karena kalau dikatakan tauhid, tauhid yang balu ikhtilaf itu kan nggak mungkin. Padahal nanti di perdebatan Maturidi dan Asy'ari ada nggak ma'ani ma'nawiyah? Imam Maturidi itu darani sifat Allah yang wajib hanya 13 dikurangi lagi jadi 9. Kalau kita kan 30 kebanyakan itu kalau untuk ngapalkan. Karena tadi itu saya ulang lagi, itu namanya ilmu apa? Ilmu kalam sebetulnya bukan ilmu tauhid. Nah, ilmu kalam mengatakan gini, Yusuf itu maksum hatta qoblan nubuwah. Kenapa? Karena Nabi harus maksum meskipun qoblan nubuwah atau qoblan nubuwah. Sehingga cerita di Zulaikha itu ya ditakwil bahwa gini. Tapi kata Imam Zarkashi, andai kan mereka bacanya waqaf benar itu nggak perlu ditakwil. Jadi kalau baca gini, walaqad hammat bil waqaf. Salah lagi, walaqad hammat bil waqaf. Zulaikha benar-benar ngebet ingin tahu rasanya Yusuf. Waqaf. Titik sudah. Terus wa hammat biha laula arqa burhana rabbi. Yusuf pun sebagai manusia normal juga agak enggak gitu, agak senang. Tapi laula arqa burhana rabbi. Laula itu kan yang intinya iya. Yusuf pun sebagai manusia ya ingin agak begitu. Andai kan tidak ro'a burhana Rabbi. Maknanya apa? Berhubung ro'a burhana Rabbi, maka lahumma dia tidak. Ngapain ditakwil? Kalau mentakwil kan seakan-akan peristiwa Yusuf ingin itu terjadi, sehingga kita butuh mentakwil. Dari awal kan tidak terjadi dari masyarakat. Wong wakafnya walaqad hammat bi wakaf. Kalau Zulaikha kan benar-benar ngebut ingin tahu rasanya Yusuf. Tapi kalau Yusuf wahamma biha itu laula arwa'a burhana. Itu kan sama dengan mengatakan laula zaitun la akramtuka. Andai kan tidak ada Zaid di sini kamu bisa mulia. Seperti gini, andai kan tidak ada Mas Khalil kamu tak suruh duduk di depan. Berhubung ada bisa kalah kelas yang gitu. Nah, berarti laula arwa'a burhana rabbi kan falam marwa'a burhana rabbi akhirnya Yusuf enggak hamma. Ngapain ditakwil wong itu tidak terjadi? Jadi ditakwil itu karena salah contoh dibaca gini, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Akhirnya ya Zulaikha ya kepengen, Yusuf ya kepengen. Nah yang baca ustaz yang ingin dimaklumi saat kepengen. Apa lagi? Yang baca ustaz yang ingin dimaklumi kalau kepengen santrinya atau kepengen rondo tombone. Akhirnya seneng cerita itu. Loh Yusuf sing nabi yang ngono, kok nek kene trimo. Ini kan kepentingan sebetulnya. Hanya legalisasi saja. Coba kalau kamu baca secara wakafnya benar, walaqad hammat bi waqaf, terus yang wahamma biha laula arqa. Buktinya tulisannya kadzalika linasrifa anhusu awal fahsya. Yusuf tak paksa tahu burhana rabbi. Begitulah cara saya menghilangkan dia atau memalingkan dia, mensterilkan dia dari keburukan. Itu yang masyhur kan gitu. Ketika Zulaikha ngebet ke Yusuf agak berjet gitu, langsung abahnya datang Nabi Yakub. Itu waktu dalam cerita-cerita Israiliyat tak bertanda. Terus spermanya maninya Nabi Yusuf kocar kacir, yang penting sahabatnya terus. Masanya kita tidak ada yang nabuk itu masalahnya. Ada cari penabuk gak itu. Jadi Yusuf sempat agak mau sahabat itu sama abahnya dia. Kita bu caranya Nabi. Dulu gak ada guru langsung Nabi. Sekarang bu caranya Kiai. Pertanyaannya kan ya sudah gitu aja. Walaqad hammat bi waqaf terus apa? Wa hammat biha laula arqa. Andai kan dibaca secara benar waqaf maka enggak butuh takwil. Begitu juga cerita-cerita yang lain. Kata Ibnu Katsir mengatakan salahnya Nabi Adam itu enggak usah ditakwil karena dia memang enggak pernah salah. Kalau kitab-kitab ilmu kalam makanya seorang lagi pentakwilan ilmu kalam itu penting karena tidak semuanya ilmu tauhid. Seorang lagi tidak semuanya ilmu tauhid. Kalau ilmu tauhid tadi layak balu syakar wala tiyaban wala ikhtilaf. Misalnya ada sama dia di tafsir Ibnu Katsir. Nabi Adam itu kan sama Allah dilarang makan dua khuldi sajaratul khuldi. Saya tidak tahu sajaratul khuldi itu penamaan dari Allah. Apa Allah menceritakan
Hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Allah kan hanya cerita cara provokasi setan untuk mengatakan itu syajaratil khuldi. Tapi kita tidak pernah yakin kalau Allah menamai itu syajaratil khuldi. Karena kira-kira tidak mungkin. Nah, masa Allah yang abadi dan semua selain Allah pasti hadis dan fani rusak. Kemudian ada pohon oleh Allah dinamai syajaratil khuldi. Karena sekali Allah yang menamai pasti abadi. Karena Allah pun baik. Itu juga harus jadi pemerhatian orang mufasir. Kan tidak mungkin Allah menamai sesuatu makhluk yang pasti fani dinamai khuldi. Karena Allah yang namai pasti terjadi. Kalau setan yang ngomong kan sama unimu. Wong gak ngarang efek. Paham ya? Jadi dugaan saya yaitu memang provokasinya apa? Setan atau iblis. Mungkin Anda lagi kenal, saya dapat dikenal sama setan betul. Tapi langsung teman, jangan rasa tersinggung biasa. Nah, kata Ibnu Katsir begini. Ini kata Ibnu Katsir. Kata kuncinya untuk bela Nabi Adam adalah kalimat waqo sama guma ini laguma laminan nas. Sekarang bayangkan saja, Anda dipanggil Mas Nawawi. Yang nyuruh Anda, yang memberitakan itu orang yang biasa bohong di pondok terkenal tukang bohong. Fasik terkenal bohong, biasa bodoh nih Janis, lainnya tidak meyakinkan. Tapi karena kalimatnya, cak dikibali Mas Nawawi, cak dikibali Mbahmu. Kira-kira kamu memikir ada lagu Hadar Rawi apa enggak? Karena yang disebut ini Mas Nawawi, enggak kan? Makanya kata Nabi Adam ketika disalahkan Allah, Adam, bukankah saya sudah melarang kamu untuk memakan pohon ini? Alam anhakuma antilkum asyajarah. Apa jawab Nabi Adam? Fawallahi ma adunnu anna ahadan yahlifu bika kadzib. Sama sih tak hafal takbir. Wallahi ma adunnu anna ahadan yahlifu bika kadzib. Demi keagunganmu ya Allah, saya tidak pernah mengira orang mencatat nama Engkau kemudian dia bohong. Makanya ketika Nabi Adam diusir dari surga, karena Allah itu ngerti Adam ini korban sumpah. Jadi Adam langsung nurut karena haibatullah. Karena Allah itu terlalu wibawa di depan Nabi Adam sehingga semua kata yang menyebut Allah itu Adam langsung percaya. Ibarat saya misalnya dipanggil Cak Rum, Gus gak tiba-tiba bangun, saya pasti gak kepikiran dibodoh di Taurat, dibully apa orang, digarap apa orang. Karena hebatnya bangun. Karena setan bilang ini perintah Allah, kamu sekarang disuruh makan pohon itu. Langsung Nabi Adam nurut. Makanya ketika disalahkan Allah, fawallahi ma adunnu an ahadan yahlifu bika kadziban. Saya tidak kira ada seseorang mencatat engkau kemudian dia bohong. Maka terusannya ayat di surat Al-Baqarah, "Tsumma jtabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada." Setelah salah itu malah Nabi Adam ijtabahu rabbuhu. Dipilih Allah jadi al-mujtabah. Karena dia salah itu saking hormatnya sama Allah. Itu ibarat saya tadi digarap Cak Rum. Sebab kembali bangun, saya langsung ngeluarin. Ternyata Cak Rum guyu-guyu karena bodoh. Nama saya di depan bangun tetap baik. Lah ngomong TB aku bodoh iki kira-kira. Kayak apa pentingnya ngaji Quran? Makanya ngaji tafsir ya sama mufasir. Ya mufasir maknanya ya Ibnu Katsir. Itu udah orang Jogja, ada orang Solo, orang sana lah kira-kira gitu. Mufasir. Gak usah diteruskan nanti saya sedih. Pokoknya mufasir itu. Jadi gampang sekali. Jadi andai kan, artinya gini, ini kritik saya pada ilmu kalam. Andai kan semua orang mendudukkan tafsir secara benar, kamu tidak perlu mentakwil ribet-ribet. Kenapa Adam salah? Terus ditakwil bagi hasanatil abrar sayyi'atul muqarrab. Meskipun kita oke lah, itu satu wilayah itu satu disiplin, enggak apa-apa. Kamu min hadhihi thariqah, min hadhil haisiyah enggak apa-apa. Mentakwil apa bagi hasanatil abrar sayyi'atul. Tapi sebetulnya Anda punya cara lain untuk meyakini para nabi ini maksumun qabla nubuwah wa ba'da nubuwah lewat jalur tafsir. Jadi tidak harus jalur ilmu kalam tadi yang membagi hasanatil abrar sayyi'atul muqarrabin tadi. Misalnya mentakwil Nabi Adam karena apa? Saking hebatnya Allah sehingga siapapun yang mengabarkan dia tentang Allah, dia langsung nurut. Lagi disebut waqo sama huma inni lakuma laminan. Tapi Nabi Adam ya kan gak kebayang gak misalnya sama punya teman yang dari itu terus bilang kak di Bali Mas Nawawi, di Bali Mas Soleh, kebayang gak kamu ngecek ulang? Mesti langsung nurut kan? Bayangkan untuk Allah. Apalagi setan pas itu kelihatan bohongnya.
Kan bohong pertama. Kan belum konangan gitu. Kamu nggak bisa bilang mau Nabi Adam itu bongkar kan setan lebih percaya. Mau itu bohong pertama. Sampean kan saya kira ngandung gak setan bohong yang sekian juga. Itu kan kebohongan pertama. Kan layak kalau Nabi Adam tidak tahu. Ya paham ya. Makanya saya mohon sekali ya, oke lah kita belajar dan mukalam saya juga baca. Tafsir ya saya baca, usul fikih kita baca. Nanti konstruksi ini semuanya untuk awal dulu. Tidak bisa Quran berdiri. Harus ada balaghah. Nah balaghah itu penting sekali karena tadi wa innahu latanzilu rabbil alamin wa nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bi lisanin arabiyyin. Jadi makna enggak mau harus ada al-lisanul arabi. Dan al-lisanul arabi paling sering adalah ijazul hadfi. Ini masalah. Ijaz dengan cara membuang. Untuk memastikan lafaz ini membuang, instrumen paling gampang adalah dibikin fasal. Nah, fasal ini yang kemudian oleh ilmu tajwid disebut waqaf, oleh ilmu balaghah disebut fasal. Apa disebut apa? Fasal. Coba kalau kamu baca secara benar, fala yahzunka qaulu. Jangan kamu gelisah oleh omongan mereka. Omongan pasti salah, omongan innaka majnun, innaka syahid. Kita santai di situ, berhenti. Kenapa kamu tidak perlu susah Muhammad? Inna a'lamu ma yusirruna. Kan terus clear. Tapi kalau kamu baca Bu Abrak sama Yasinan untuk berkah. Saya juga kira sama mudin-mudin bacanya salah ya tetap untuk sambung saya dia mau protes. Tapi namanya rezeki kan ya siapa yang bisa menghalangi gitu. Kita mau benar alam siruna. Alhamdulillah kalau udah orang itu salah. Makanya orang paling tersiksa itu lama karena kalau ada baca salah itu sebenarnya saya tersiksa. Tapi mau benerin ya nggak mungkin. Mau nyalin ya sudah. Masya Allah karena malah biasa. Sudah seperti itu. Ya jadi saya mohon sekali sebelum kita jauh ngomong Quran, ngomong ijazah. Terus kedua, masalah nisbah ini penting. Saya sering diskusi itu sama ulama tafsir. Nisbah. Ketika Allah ngendikan itu nisbahnya sama mutakalim, yaitu Allah apa sama mukhatab? Apa bisa mutakalim, bisa mukhatab? Saya beri contoh ya. Mungkin kalau tidak tanda-tangan sampai tidak tahu. Misalnya yang dikatakan mutakin itu siapa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang yang iman dengan sesuatu sing gaib. Gaib itu tidak terlihat. Tentu bagi Allah semua alam raya ini terlihat. Hatta jannati wan nar semuanya terlihat. Karena la ya'zubu an misqalu dzarratin fis samawati wala fil ardh. Berarti bil ghaibi binisbat lil mukhatab. Jadi orang mutakin itu orang yang iman dengan sesuatu yang tidak dilihat, yang binisbat dan mukhatab karena Allah pasti semuanya. Pertanyaannya, lalu kita pastikan gimana? Ada lagi misalnya gini, wa huwa alladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'idu wa huwa ahwanu 'alaihi. Allah adalah zat yang memulai bikin langit bumi, kemudian Allah juga yang mengembalikan saat langit bumi sudah hancur. Dan mengembalikan setelah hancur ini ahwanu 'alaihi, lebih mudah. Itu cara ilmu tauhid kan masalah. Fi'lu wa wahid. Idza arada syai'an ayakuna lahu kun fayakun falahu wa aisar wa as'ab min hadza wa lahu ahsan min hadza wa lahu aisar min hadza. Wa inna ma huwa fi'lun wahid. Kan enggak mungkin misalnya Allah menciptakan Bahak lebih sulit dibanding menciptakan Mas Soleh. Enggak bisa Allah bikin orang Madura lebih sulit karena harus menyuntik emosi. Allah kalau bikin orang Solo harus hati-hati karena promosinya harus berakhlak. Ya enggak ya tetap semuanya pun tapi kenapa ini ada ahwan, ada aisar, ada lafidullah, ada wahid. Bin nisbat lil mukhatab, apa bin nisbat? Makanya sama lihat di tafsir Jalalain nanti, semuanya nanti setelah ngaji ini lihat saja. Wa huwa ahwanu alaih bin nadhar lil mukhatab. Bahwa dikatakan ini ahwan, ini aisar, bin nadhar lil mukhatab. Kalau bin nadhar ila Allah semuanya fi'lun wahid. Enggak ada aisar, enggak ada aksar, enggak ada ahwan, enggak ada ashab. Maka pertanyaannya, ketika Allah ngendikan itu ukurannya siapa? Sekarang udah pernah ngaji langsung ngomong tafsir. Ukurannya siapa? Mukhatab apa? Mutakalim. Nah kalau sampai tanya saya ya tadi ya ukurannya ya ada mutakalim, ada mukhatab. Misalnya gini, ada yang ukurannya mutakalim begini. Saya beri contoh, saya pastikan contoh saya benar. Karena saya baca betul di kitab tidak karangan saya. Inna Allaha la yazlimu misqala dzarrah. Sama lagi, inna Allaha la yazlimu misqala. Itu jelas dinisbat lil mutakalim. Allah tidak akan menganiaya amal sekecil apapun termasuk misqala dzarrah.
Ya kuna namanya si kecil apa? Kalau umumnya pada segini mana nih? Orang ini semut merah, ada rugut, ada biji sawi. Kalau di sana mau taruh semut merah, apa lu? Semut muda ya. Kalau di sini trennya apa taruh? Sawi, biji sawi orang. Semut muda, tahu mudanya semut, majikannya sawi. Dan yang jelas itu kecil sekali. Kalau orang kampus yang kayak muni atom itu. Atom, ada yang kayak lagi, oh udah atom, partikel atom. Kalau atom masih skala kecil dengan partikel sambung ini, pokoknya sementing sini. Sementing sini. Bukan diukur, sawi. Bos pokoknya sementing sini. Nah itu kalau betul cilik menurut siapa? Di ayat itu jelas menurut Allah. Saya punya cerita gini dan memang hadis ini saya hafalkan karena hadis favorit saya supaya nanti masuk surga itu lebih gampang. Nah, ini rayuan saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi pernah ngendikan gini, lihat di kitabnya Sayyid Muhammad Abdul Farad, juga lihat di Ithaf sarahnya Ihya. Saya sudah cek asli riwayat itu dari Musnad Ahmad. Saya sudah cek di kitab saya Musnad Ahmad. Karena Sayyid Muhammad juga bilang Rawahu Ahmad. Memang itu awal yang diriwayatkan Imam Ahmad. Dan semoga hadis ini barokah meskipun kamu mungkin tidak cocok dengan khusyuk, tapi harus cocok karena ini hadis. Karena saya tetap pakai jargonnya Bang Muda, jaga khusyukan, jaga jalan ya, itu sudah terkenal. Tambah khusyuk mesti tambah pintu. Bareng kamu akhir-akhir pinter. Masalahnya gue ibu-ibu nakal penjarani pinter, padahal aslinya goblok. Sampai santri Anwar itu kalau mau khusyuk itu takut. Kalau saya khusyuk nanti dikira sampai memaksa nakal, berdarani pinter, padahal tetap nakal gitu. Jadi misalnya sekolah datang terus, jadi bangun kan sudah jaga, akhirnya pura-pura nakal, berdarani pinter, nggak bisa terus jalan. Ini jargon cara nggak boleh ditiru di sini. Beda alam, beda adat kita cara beda adat. Saya teruskan lagi. Saya bacakan teks hadisnya, nanti dilihat dicek kitabnya Sayyid Muhammad di bab Fadhil itu qaulila ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Teksnya begini, Innallaha ta'ala yastakhlisu rajulan min ummati. Allah Ta'ala itu menyembunyikan atau menyendirikan, kalau dalam bahasa Indonesia menyendirikan satu orang dari umat ala rusu'il khalaik, di depan umum, di depan khalaik ramai. Jadi ada jutaan orang, miliaran orang ini dipanggil, "Hei Rajul, kamu sini." Misalnya namanya Zaid atau Sakira kalau orang Sakira sini. Setelah datang, Zaid ini datang. Kamu lihat ini apa? Fayan suruh alaihi tis'an wa tis'ina sijillah. Kullu sijillin minha maddul basar. Kemudian digelar satu box, jumlahnya 99. Kullu sijillin minha maddul basar. Setiap satu box itu panjangnya sepanjang mata melihat. Kira-kira sini banget, pokoknya sepanjang mata melihat. Terus kata Allah, kamu tahu ini apa? Itu semua catatan kesalahan kamu. Tapi Allah itu sangat-sangat baik. Tanya begini, rujunya tanya gini. Saya apalkan gitu. Al-Zulamat kata jadi al-Syafiqun. Jangan-jangan malaikat itu sentimen sama kamu. Sehingga ketika kamu baik ditulis, ketika jelek ditulis. Enggak ya, di malaikat enggak sentimen. Terus apalah kau uzur? Jangan-jangan kamu melakukan semua kesalahan itu punya alasan. Enggak, salah ya salah saja, enggak usah alasan. Sampai beberapa pertanyaan. Akhirnya dia yakin kalau dia itu halik pasti rusak. Pas dia yakin dia pasti rusak. Allah mengeluarkan satu bitoko. Biasanya kalau di Musnad Ahmad disebut hadis itu bitoko. Bitoko itu kotak kecil, kira-kira kayak kotak untuk cincin, kecil sekali bitoko. Beda dengan sijilan tadi. Ini loh kebaikan kamu kata Allah. Ini kebaikan kamu. Si Rajul tadi bilang gini sama Allah, ya Allah apa artinya kebaikan saya yang hanya segini dibanding kejelekan saya yang jumlahnya 99 per kotak per pok mislumadin basos padang mata memandang. Terus kata Allah, inna kalan tuzlam al-yaum, kamu tidak akan terzalimi hari ini. Malaikat dipanggil, hei malaikat, timbang semua kesalahan dia dengan satu pok kecil ini. Ditimbang 99, kira-kira sini Surabaya mungkin sampai sini Narukan. Sama satu ada cincin kecil. Tapi di situ apa? Yang dibidawah fiha la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Malaikat, ayo timbang kata Allah. Terus kata malaikat, ya Allah, la yasulu ma'asmikasih. Kita ini nggak mungkin mengalahkan nama engkau. Itu malaikat ratu ngaji.
Coba malaikat kira-kira kan gini, logika analoginya gini. Di sini ada 10.000 orang manggil bahak sini. Di sini satu orang bangun bilang bahak ini. Kira-kira tak mana? Enggak kira-kira saja. Satu bangun, ya kan? Di semua kesalahan ini tidak ada kata Allah. Di sini satu kebaikan tapi ada kata Allah. Makanya Allah bilang gini, hei malaikat, kamu memberatkan timbangan mana yang ada kalimat saya, yaitu dengan semua kesalahan itu. Fala yasqulu ma'asmillahi ta'ala syai'un. Ketika dibandingkan kalimat Allah, tentu semuanya ini diabaikan. Akhirnya menang kotak kecil tadi. Karena ada kata Allah. Ya kira-kira tadi ada 10.000 orang manggil, wahai Khalil, di sini Mas Nawawi, satu orang. Lah apalagi ini Allah. Maka kalimat tauhid akan mengalahkan apa saja. Di sini makanya ada ayat kulil ladzina kafaru yantahu fa maqad salah kok kafir 70 tahun sekali mau jual la tuntas. Karena enggak mungkin kita mengatakan kalimat tauhid teyok itu enggak mungkin. Masuk kalimat tauhid teyok itu kan enggak mungkin. Nah, maksud saya gini, darah di sini itu darah indal mutakallim, makanya efeknya luar biasa. Kalau darah saya Cak Rumah Soleh kan sak wiji suawi. Kan enggak ngefek sama sekali. Tapi berhubung darah indawo kekuatannya luar biasa. Nah ya pertanyaannya, lalu kalimat-kalimat di Quran itu indaman gitu. Kalau dulu itu jelas ukurannya mukhotob. Kan gak mungkin kita nyifati Allah maghubah an-nadharilah, kafir teman. Mungkin gak kamu nyifati alladzina yu'minuna bil ghaibi maghubah an-nadharilah, ya kafir. Kafir betul, maksud orang kafir terus hati, kafir betul. Kalau dikafirkan kubu sebelah kan enteng. Dulu Nabi Musa aja dikafirkan Fir'aun. Saya sering juga di Jogja saya bilang, orang-orang itu tak bilang, kalau kamu dibilang kafir oleh orang-orang tenang saja. Dulu Nabi Musa juga dibilang kafir, yang bilang itu Fir'aun. Betul kan? Ketika Nabi Musa datang dakwai Fir'aun, kata Fir'aun di mana? Alam nurabbika fina walida walabitha fina min umurika sinin wa fa'alta fa'alata kallati fa'alta wa anta minal kafir. Jadi dikafirkan orang tenang saja. Dulu Nabi Musa juga di orang itu ribet kalau dikafir. Biasa saja. Insya Allah nahnu bi manzilati Musa. Tapi tidak usah diteruskan mengafirkan si manzilati siapa terus. Jadi itu karang jadi panjang. Kita yang berakhlak saja. Cuma yang tukang ngafirkan orang tak suruh baca ayat itu. Jadi supaya tahu bahwa takfir itu mulai dulu. Kalau semua bid'ah, wa kullu muhdatsatin bid'ah. Allah kadang istilahkan Quran itu ya muhdas. Ma ya'tihi min dzikrin min rabbihim muhdas. Wa hadzal muhdas ma'nahu wal Quran. Ya kalau kullu muhdatsatin bid'ah repot ayat itu kan. Mereka ada terangan ya Allah kamu dan orang-orang itu ya bagus menyita ada di. Jadi saya ulang lagi. Dinisbat kepada siapa? Makanya pelajaran di dua aliyah MGS itu ada pelajaran namanya Al-Usulul Hamidiyah. Itu dulu yang mengajar mesti MGS itu yang Madrasah Ghazaliyah Syafiyah itu ada satu contoh. Matahari itu menurut ilmu falak kan akbaru jirman minal. Yang matahari itu akbaru jirman minal. Kalau matahari akbaru jirman minal ini kan nggak mungkin al-jirmul akbar kemudian suruh di al-jirmul asghar yang namanya bumi. Tapi secara zahir kita bilang guru syams, matahari tenggelam. Fi aina misalnya fil maghrib di Arabnya. Dan menurut ilmu falak kita malam itu karena mungkin posisi kita juga siang karena di atas dan sebagainya. Makanya Quran untuk menghindari bahasa hakikat, karena Quran kadang pakai bahasa umum, tapi tetap mengungkapkan ilmu hakikat. Caranya apa? Diberi kata watar. Ini kata Abdul Hamid Khor. Misalnya begini. Wataros samsa ida tola'at tazawa. Wataros samsa ida. Misalnya begini, cerita Dzulqarnain saja. Hatta ida balagha maghribas samsi wajadaha takhruju fi ainin hamiyat. Jadi ciri utama Quran ngendikan gini. Kalau sesuatu itu beda dengan hakikat, maka dinisbatkan ke orang itu sehingga jagani kalau hakikat dikhilafi dari. Jadi Dzulqarnain datang ke barat, kemudian Dzulqarnain melihat matahari tenggelam di ainin hamiyatin, di sumber mata air yang hitam. Hakikatnya matahari tidak pernah tenggelam, tapi semua bahasa manusia mengatakan tenggelam. Maka Allah tidak berikan gini, faidah syamsu ghoribat.
Kemudian matahari itu tenggelam. Kalau itu kan menceritakan hakikat. Kalau taruh kan menceritakan yang kamu lihat. Maka sebetulnya kita semua kata kitab itu, kita tiap pagi mengatakan tolak atis samsu. Sebetulnya kalau menurut hakikat kan tidak gitu. Kita mengalami perputaran bumi, di perputaran itu kita bisa melihat matahari. Tapi nggak mungkin kan itu manusia bisa biasa begitu terus. Makanya dibahasakan tolak atis samsu, indah nadori rohi, menurut yang melihat. Hakikatnya kan tidak ada tolak atis samsu, tidak ada horobatis samsu. Maka di sini penting. Lalu semua kalimat di Quran itu binazar kepada siapa? Kalau tidak hakikat, maka nadornya kepada nisbi. Ya saya ulangi, kalau tidak hakikat, maka nadornya kepada nisbi. Gak apa-apa, memang semuanya begitu. Kayak tadi ahwanu alaih. Nah sekarang pertanyaannya, khunsa dalam fikih. Makanya Imam Suyuti itu pintar sekali. Walaili idza yakhsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqat dzakara. Maka beliau mengingatkan begini, kata Imam Suyuti. Wal khunsa inda wa dzakaruna unsa inda. Kita pastikan kalau khunsa pasti berstatus dzakar atau unsa. Karena Allah tidak membuat bagian ketiga yaitu khunsa. Tapi bin nazar ilaina para ahli fikih kan ada khunsa muskil yang tidak berkelamin cowok juga tidak berkelamin cewek. Karena Allah hanya membuat dua bagian, maka kata Sayyidina Ali, pastikan hukumnya. Nanti mondoknya dikang apa dimba, ini kan terkait caranya sholat, caranya mondok, kalau sekolah sama siapa. Nah, berarti khunsa itu bin nazar hakikat apa bin nazar ilaina? Ada kisman salisan tadi. Bin nazar ilaina karena Allah tidak membuat kisman salisan, hanya wa ma khalaqat dzakara wal unsa. Maka kata Sayyidina Ali, putuskan sekarang. Dan itu mimma askala ala Muawiyah masyhur. Muawiyah yang musuhan sama Sayyidina Ali. Iskal itu dia agak bisa. Akhirnya tanya Sayyidina Ali. Padahal musuhnya. Itu betapa orang dulu itu fair. Sayyidina Ali ya dijawab. Masuk ke musuhmu nak tanya hukum tak jawab. Jadi kan kira-kira orang di KB tanya orang di tiga. Jadi jawab saja kalau masalah hukum. Terus kata Sayyidina Ali masyhur itu. Hukima min haitsu yaqul. Yang saat kencing itu aktif, yaitu jenis kelamin. Tapi meskipun diputuskan cara fikih, hada zakar, karena nguyahnya min apa min al-misalin al-ikhlil itu, wali imro'ah, karena nguyahnya min al-farji. Tetap saja bahasa manusia mengatakan wandu, unsa, berbunyi. Tapi tetap saja kita tahu itu min khaisun nadhar ilaina. Kalau nadhar ila hukmillah tetap wa ma khalaqat dzakara. Karena kita butuh kepastian caranya sholat itu, lalu dia harus berpakaian apa, jamaahnya di kangkang apa di bak. Nah, itu yang repot tuh, wah itu jebule lanang, model di kangkang, itu musibah. Nah ini saya cerita, jadi ini penting saya utarakan. Jadi kalau sampai ingin jadi ahli tafsir itu yang perlu dilewatin tadi, ijazul hadfi. Ada kalimat itu binator kepada siapa. Nah, kalau sampai tanya, caranya dia itu, caranya sinau, dia minimal khatam sohi, khatam itu, khatam juga, beberapa kitab. Coba ahli tafsir khatam imam badit, sholatan, rimbon, waria, terus dirakat oleh Nabi Khidir 7 kali. Itu wong edan dicucuk wae. Ada wena ilahi rajiun. Jadi ini penting saya utarakan. Jadi sebetulnya gampang karena tadi dari awal Allah ngendikan walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fa'al. Tetap. Karena tadi siapul kalamnya Quran itu sudah gampang. Saya pernah ngisi acara seperti ini di Bata-Bata sama Gus Syukur Sabina. Quran itu sudah menyediakan istiqmalul Arab. Jadi gampang saja ngerti Quran. Saya tidak orang Arab saja. Saya masih ingat Dewi Bangun mentasjid saya. Sumber wong alim mesti aja. Wong Arab iki ono perwakilan. Ini Dewi Bangun saya masih. Lah kene nopo ya? Ya mergo Allah wis kadung ngendikan bahwa arsalna ila kafatal linasi basyira. Bahwa agama ini untuk kafatal. Nah sing paham orang Arab tok, untuk agama ini tidak kafatal. Fakana al-Ghazali min tus itu versi, masih bawah min versi. Jarang ulama Arab. Coba ulama Arab kita tahu di era modern Said Muhammad itu berapa yang bisa dihitung. Coba yang dari Ajam, enggak terhitung juga. Coba Imam Harumain orang Irak itu Ajam. Arabnya Irak kan mualaf. Tanya maksudnya Arabnya Irak itu kan mualaf. Dulu kan Babilia.
Ayo coba ulama-ulama alim orang Iran. Imam Ghazali orang Tus, orang Iran. Tapi jangan kira Syiah ya. Iran era itu. Imam Ghazali itu Tus sekarang itu ikut Iran. Tapi jangan katakan Imam Ghazali itu Syiah. Makamnya itu Tus. Makanya dulu pernah kerja sama NU sama Syiah sama Iran. Maksud saya dia ziarah ke sana tapi sensitif. Karena diturutin. Tapi Syiah juga boleh. Akhirnya daripada fitnah tidak diterusin. Dulu pernah akan ada perjanjian di TOS, makanya Imam Ghazali mau ada masjid ahli sunnah. Orang Iran oke, tapi ada harganya. Kita juga bikin di Jakarta. Akhirnya nggak jadi. Ya namanya resikonya istihad seperti itu. Makanya kamu tidak usah istihad. Saya tahu ya, si Bawa itu ahli nafsu. Dia orang mana juga? Orang versi ya kan. Imam Ghazali masuk kutub mujaddid, dia orang Iran versi. Ketika dibangun dan Allah membuktikan bahwa agama ini kafatan hatta kanal ajami kadang aklaman dal termasuk Syekh Khatib Al-Minangkar. Itu orang Arab itu tidak bisa khutbah dadakan pas itu kiai. Muhammad ini orang Jawa juga mantu wong alim. Dunia mungkin wong alim Arab dia mantu wong non Arab. Kata beliau, famanil Arab. Arab itu mana? Man wulida bil Arab, aman yatakallamu bil lughatil Arab al-fusha. Man yatakallamu bil lughatil Arab al-fusha. Ya sudah, sekarang mantuku ora usah mbok kandhani. Mantu saya tidak usah kamu bilangin nanti kon khutbah dadakan. Syekh Muhammad kan khutbah dadakan. Afsahu wa afsahu minal Arab. Hatta lukiba Syekh Khatib karena dia pertama dites semuanya Syekh Khatib Al-Minangkar. Khotib itu karena gila, ternyata pas khutbah dia fase itu bahasa Arab. Gak keterucut bahasa Madura, gak keterucut bahasa Sunda. Ada wal khotib, ada wal Arabi. Padahal orang Minangkabau. Begitu dia Syekh Nawawi Al-Bantan. Dia ketika marah tafsir itu ulama Al-Azhar semuanya kaku. Sampai digelar Sayyidul Ulama Hijaz. Lupa kalau dia orang Banten. Gak ada Syekh Nawawi, gak ada ulama Banten. Ma'ruf Amin mungkin ulama Banten. Syekh Nawawi, Sayyidul Ulama Hijaz. Saking gak ketoronnya, nah itu bahasa Arabnya wong Banten. Kalau bahasa Arab taman cek ketoron, wong Biro cek ketoron. Makanya masyhur itu ada santri yang bisa merangkai kata di Arab itu masalah kepalanya dipegang jenderal ini sama orang Arab karena dia belum ngajinya belum hatam. Syariatun anta saro ala rosiana. Dia pakai mufrad yadun itu tangan, anta kamu berarti tangan kamu saro jalan-jalan. Ala rosiana jadi bukan ala rosi tapi ala rosi. Jadi ngajinya baru mufradat ketemu orang Arab tadi lagi. Ya Syekh yadun anta saro ala rosi. Lucunya orang Arabnya itu paham enggak? Jadi orang Arab itu ya cerdas. Berarti bahasa Arab nirullah itu ya. Ya Pak. Lah Syekh Nawawi terus Syekh Khatib itu bahasa Arabnya ada seperti kamu seperti itu enggak ya Jun Anta. Saro. Kalau kata Bapak cerita lebih ngeri lagi. Orang Arab itu cerdas. Jadi orang anaknya wong Jawa kaji. Jika cerita anaknya wong Jawa yang kaji ini ditabuk bayane wong Arab. Ditabuk dipukul. Si bapaknya ini gak terima, akhirnya anaknya orang Arab ditabuk. Orang Arabnya gak terima. 500.000 lagi. Kenapa kamu mukul anak saya? Itu sih bapaknya tadi dan ramah. Lah aku diada tak ada. Tulisannya bahasa Arab ada dong. Anakku diada ya tak ada. Itu orang anaknya paham mana. Oh anakmu dipukul maka kamu malas mukul. Dasarnya anakku diada ya tak. Jadi orang Arab bukan gitu, orang Arab itu gitu. Ya, anakku diada ya tak. Ada membaca gitu aja. Anaknya mana. Jadi pesan saya gitu ya. Jadi kalau sebelumnya ditafsir itu nanti dilihat saja itu. Nanti insya Allah saya kalau nanti menurut Mas Sobil harus ada yang baca 1-2 ada yang baca buat syarat sanad. Tapi tidak harus semuanya. Tak jamin tidak saya beli semua paling 1-2 untuk perwakilan. Karena itu syarat. Dulu nggak ada ulama. Tanya Cak Rum. Dulu 1 kelas ini ada yang disuruh baca sama Bang Mun, sama Pak Faruk, sama si Pak Bagus Rawib semua buku. Saya sampai sekarang
Karena memang syaratnya ngaji itu qiraah alas. Makanya semua syarat gitu. Ya Muhammad Iqra. Ma'ana biqori'in Iqra. Ma'ana biqori'in. Ketika Nabi ngotot ma'ana biqori'in 3 kali, itu saja Jibril ngotot. Enggak, kamu harus terang baca. Mesti Nabi gue kok semua aku. Kira-kira. Hatta balagha minil juhd. Ada yang baca jadah. Tentu saja dipaksa suruh baca. Kamu boleh nanti kelas, Gus ma'ana biqori'in. Berarti kamu niru kanjeng Nabi Muhammad. Nabi sampai 3 kali ya bilang ma'ana biqori'in, ma'ana biqori'in, ma'ana. Saya niru Jibril. Tetap kosong. Tapi juga kekuatan pengikut Jibril sama pengikut Muhammad. Ini sangat kan, karena sangatnya seperti itu. Masa kamu nego? Nego itu jangan, nggak bisa. Cuma berbanyak jangan banyak. Juga begitu. Nanti saya beda yang ini juga masih belum. Jadi makanya kalau sampai ingin ngaji tafsir saya senang sekali karena sekarang banyak orang yang cuma saya juga ahli tafsir ngomong Quran. Akhirnya ada tragedi kan kemarin itu yang. Tapi yang lama jangan kita, gak kelasnya. Sing lama di sepodoran jelas. Kemuliaan nanti lawan orang kita. Warna tahu ngaji yo. Istihad tuh. Ya kayak itu seperti liberal demokrasi dari nilai Hafidin, tidak ada pemaksaan dalam agama. Sebetulnya maknanya gini, saking jelasnya kebenaran maka tidak perlu pemaksaan. Jadi misalnya gini, 1 ditambah 1 jawabnya berapa? 2. Saking jelasnya 1 ditambah 1 2 tidak perlu pemaksaan. Bukan berarti itu liberal, enggak. Mereka tidak pernah ngaji. Makanya terusannya ayat gimana? La ikraha fiddin bertokat tabayyana rusydu minal ghayy. Kan enggak perlu ada pemaksaan kalau 1 tambah 1 2 karena tabayyana mesti 2. La hadza din tabayyana haqquhu tabayyana sidquhu maka enggak perlu pemaksaan. Tapi malah mereka juga dari la ikraha fiddin katanya enggak ada pemaksaan dalam agama. Karena enggak diteruskan ayatnya kan qad tabayyana rusydu minal ghayy. Hal seperti ini yang harus sampai kaji. Jadi saya kembali lagi ketika ada ayat Quran itu nisbatnya ke siapa? Nisbat lana, awil mutakalim, awil mukhotob. Karena kita punya kaidah. Kita punya apa? Makanya ketika perdebatannya Imam Ahmad bin Hanbal dengan Abu Dimati, kan pertanyaannya gini, Quran itu qadim apa makhluk? Kata Mu'tazilah, sudah, bilang saja Quran itu makhluk. Karena di semua ayat kita pun ukhkimat itu kan objek di. Kita pun fusilat di. Namanya fusilat ukhkimat kan di, berarti objek. Ketika mereka yakin itu makhluk, semua ulama menjawab jadi harus dipenjara ada yang dibunuh. Imam Syafi'i itu satu-satunya ulama sing akal. Makanya orang Syafi'i rata-rata politikus itu ya ada sanadnya. Masyhur. Al-Zabur wa Taurat wa Injil wa Al-Qur'an kullu hadhihi hawadis wa asyara ila asobi muridkan asobi lolos karena dia mendukung Makmun yang mengatakan apa al-kutub as-samawiyah itu apa hawadis. Tapi Imam Ahmad ketika datang, tapi Imam Syafi'i sudah agak nyaman, makanya beliau terus pergi ke Mesir karena dia ngerti bodoh ini itu ya waktu ini jadi kapan-kapan mau nanya sepindah Mesir. Beliau ulama ya tetap darah ini tidak, maksudnya yang menghindari itu sudah menghindari itu bisa. Karena beliau tidak ingin mati sia-sia. Ketika Imam Ahmad yang menjadi martir Islam, syahidin fil Quran, dia itu satu penjara dengan maling perang saring. Walam yazal hadza sarif arhamu bu'atullah. Maling ini kemudian yang sering saya doakan. Terus ada ulama yang teman dia ya Ahmad, inna wa ta'ala qala wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Maka kamu mudahana saja, tidak usah jawab Quran qadim. Imam Ahmad mental saja. Dari sekian nasihat tersebut. Yang didengar apa? Nasihatnya maling. Jadi kadang orang fasik itu ya nasihatnya masyarakat. Ya Ahmad anta imamun nas, kamu itu imamun nas. Aku biasa goro. Ini ada kamu demi barang sepele, yaitu nyolong barang sepele, duit. Aku biasa goro. Masuk gue ambil goro gue barang anta imam. Lah aku ini maling, ini gue biasa. Atas sok baru alami hati jadah. Biasa aku maling demi barang batin dijilid nanti pingsan. Masuk gue rawani dijilid barang hak. Buat dijilid pingsan. Oleh Imam Ahmad terus ditasik maling. Tangan bener maling ini. Dia di penjara demi barang batin, dituduki demi barang batin. Ini gue wani gak kira karuan, Pak. Di Quran gak wani. Malah
Paling kita dungano terus atas motivasinya. Makanya ya sudah itu kesannya pengiran, kan tidak usah iri. Akhirnya Imam Ahmad pidato di depan, saya mati, walau diluhu, am ahya wa diluhu. Temannya ditanya gitu, saya mati tapi tidak menyesatkan mereka dengan mengatakan Quran makhluk, atau saya hidup tapi menyesatkan mereka. Waqad qala Imam Ahmad anal Quran misalnya apa makhluk. Kata beliau, bal amudu walau, saya siap mati yang penting tidak menyesatkan. Akhirnya debat. Nah, ini penting. Ini masih tentang ulumul Quran. Debat di depan umum karena memang Mu'tazilah sudah di atas angin dengan dalil-dalil tadi, fusilat muhkimat tadi. Akhirnya malah ditanya, mata taqulu fi qouli ta'ala muhkimat fusilat. Semuanya apabila majul di yang namanya di itu objek-objek itu masuk. Imam Ahmad di luar dugaan beliau itu. Padahal beliau itu orang yang mengarangkan ilmu mantek. Tapi beliau pas itu sok pinter mantek, padahal beliau orang yang mengharamkan ilmu. Terus ditanya Abu Duat, mata kulu fi ilmihi ta'ala wa kalamuhu ilmu. Sama siapa otaknya? Wa kalamuhu ilmu. Jadi begini misalnya, sekarang kan malam jam 10. Saya tahu nggak kalau besok matahari terbit dari timur? Kan saya tahu. Berarti ilmunya Allah Ta'ala atau tidak? Kan kalau pikirannya Mu'tazilah gini, tabat yada abilah watab, yada abilah habib itu mukhtasar. Karena yang dibicarakan barang hadis maka fal Quran hadis. Itu cara pikirannya Mu'tazilah. Terus pertanyaannya Imam Ahmad, fakaifa bi ilmihi ta'ala? Qad alima wa fi azalil azal anna abalah bin kada wa kada. Fakana kama qad alima. Allah sudah tahu kalau Abu Lahab kelakuanmu. Allah sudah tahu nanti kalau orang Madura rata-rata mau di sebelah kiri. Fakana amru kama alima. Jadi yang mukhdas itu adalah waqi'iyah secara tanjizi. Nah ilmunya Allah Ta'ala tetap kok qadim. Makanya jadi ilmu tauhid ada solusi qadim. Kalau tanjizi mesti kan. Akhirnya kalah juga. Wa kalamuhu ilmuhu. Kalamnya Allah adalah ilmunya. Ya sudah, berarti kalau Allah ngetikan tabat yada bila blotak fakana lahu kama qad alim. Itu terjadi ya. Ini penting saya utarakan. Maka sekarang makna di Quran itu pakai makna hadis. Jawabannya pakai makna hadis. Nah, nanti yang hadis-hadis ini hanya sebagai perangkat al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sebab, karena Quran lebih dulu ketimbang sebab. Ini penting saya utarakan supaya clear. Yang Mu'tazilah itu cara berpikir, makanya misalnya begini. Ini gelas, ketika tak pindah, yuqalu dipindah. Tapi pertanyaannya, saya sendiri sebagai pemindah tahu nanti sekian menit lagi saya pindah. Nah, Allah tahu alam ini akan seperti ini. Nanti Muhammad kekasihku jadi nabi yang lawan Abu Jahal, yang lawan Abu Lahab. Maka nanti kama kata. Makanya Mu'tazilah itu kagetnya bukan main ketika Imam Ahmad menyoal fakihah. Kalau kamu mengatakan Quran itu hadis, fakihah. Bilmi mata pulusi. Lalu ilmunya Allah Ta'ala kamu posisikan di mana? Habis. Karena ilmu pasti kok. Ini penting saya utarakan. Nanti kalau mau itu kamu tahmilkan kemana? Ya ke ilmunya Allah Ta'ala. Termasuk ilmu begini, ini kata Bang. Sama singkat. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu. Karena Allah sudah menghentikan akan saya tampakkan ayat-ayat di seluruh penjuru dunia. Maka tren agama ini isdadal Islamu intisyar. Kayak apa kita ditinggal Rasulullah, ditinggal sahabat, ditinggal wali songo, tapi isdadal Islamu intisyar. Dulu kita punya kiai-kiai yang lebih top ketimbang kita. Kita tentu yakin Said Sulaiman top ketimbang generasi sekarang. Mbah Hashim lebih top dibanding generasi yang sekarang. Tapi Islam di Indonesia kuat sekali. Kuat sekali. Saya masih ingat kecil saya yang jilbaban di keluarga Kiai. Sekarang orang awam jilbaban, orang awam sama. Dulu yang haji satu kampung hanya berapa, sekarang sampai waiting list seperti ini. Padahal tidak. Ustadz Serapati aja. Mau coba aku Serapati paham. Di pondok itu tambah besar, gerakan Islam tambah besar. Karena agama ini dikelola oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fakana kama qad alim. Allah sudah besok nanti di akhir zaman itu sanurihim ayatina fil. Maka natah kama qad alim. Maka ketika saya ke Korea sebetulnya itu saya minta karena sebagian santri saya.
Maksudnya minta dakwah bukan minta